Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga Ibu mendapati kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan lanjutkan materi klasifikasi makhluk hidup dengan subtemanya adalah sistem 5 kingdom. Namun sebelumnya Ibu mengajak anak-anak untuk kita sejenak berdoa bersama. Berdoa, mulai. Selesai. Anak-anak jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di link pelajaran IPA. Baik anak-anak, minggu lalu kalian sudah belajar tentang pengertian klasifikasi, tujuan, dan manfaat. Hari ini Ibu akan lanjutkan dengan materi tentang sistem 5 kingdom. Dengan kompetensi dasarnya adalah mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikator mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang diamati, misalnya kelompok Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menyebutkan sistem klasifikasi 2 kingdom. Yang kedua, menyebutkan sistem klasifikasi 3 kingdom, menyebutkan sistem klasifikasi 4 kingdom, menyebutkan sistem klasifikasi 5 kingdom, menjelaskan kingdom Monera beserta dengan contohnya, menjelaskan kingdom Protista dan contohnya, menjelaskan kingdom Fungi dan contohnya, menjelaskan kingdom Plantae dan contohnya, serta menjelaskan kingdom Animalia serta contohnya. Nah, seiring dengan perkembangan klasifikasi filogenik, maka dibagi menjadi sistem 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, dan 5 kingdom. Yang pertama kita lihat tentang sistem 2 kingdom. Sistem 2 kingdom ini dikembangkan oleh Aristoteles. Dibagi menjadi kingdom Plantae atau dunia tumbuhan dan kingdom Animalia atau dunia hewan. Ciri-ciri dari kingdom Plantae adalah memiliki dinding sel, berklorofil, serta mampu berfotosintesis. Kingdom Animalia atau dunia hewan, ciri-cirinya adalah tidak memiliki dinding sel, tidak berklorofil, serta mampu bergerak bebas. Anak-anak bisa lihat masing-masing contohnya ada di slide ini, di gambar. B. Sistem 3 kingdom. Sistem 3 kingdom dikemukakan oleh Ernest Haeckel. Dibagi menjadi 3 kingdom. Yang pertama, kingdom Protista. Ciri-cirinya uniseluler atau multiseluler. Artinya bersel satu atau juga bersel banyak. Yang kedua, kingdom Plantae. Cirinya autotrof. Autotrof atau bisa membuat makanan sendiri. Eukariotik, multiseluler, dan reproduksi secara dengan spora. 3 kingdom Animalia. Ciri-cirinya adalah heterotrof, tidak bisa membuat makanan sendiri, eukariotik, dan multiseluler. Ini gambar tentang kingdom Protista, anak-anak bisa lihat di sebelah dari sistem 3 kingdom ini. Ada gambar amuba, euglena, dan seterusnya. C. Sistem 4 kingdom. Sistem 4 kingdom ini dikemukakan oleh Herbert Copeland, dibagi menjadi 4 kingdom. Yang pertama, kingdom Monera. Memiliki ciri-ciri memiliki inti tanpa membran inti atau prokariotik. Yang kedua, kingdom Protista, terdiri dari satu organisme bersel satu atau bersel banyak. Jadi, Protista ini bisa unisel maupun multisel. 3. Kingdom Plantae. Itu terdiri dari jamur, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan juga tumbuhan biji. Dan yang keempat, kingdom Animalia, terdiri dari semua hewan, baik dari protozoa sampai dengan chordata. D. Sistem 5 kingdom.
Sistem 5 kingdom ini dipelopori atau dikemukakan oleh Robert H. Whittaker. Nah, kenapa dipisahkan? Karena fungi itu dipisahkan dari plantae karena sifatnya yang heterotrof, sehingga dibagi lagi menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan, yaitu Monera, Protista, Plantae, Animalia, dan fungi. Ya, urutan yang benar adalah Monera, Protista, fungi, Plantae, dan Animalia. Gambarnya anak-anak bisa lihat di slide ini. Ini klasifikasi 5 kingdom menurut Whittaker: Monera, Protista, fungi, Plantae, Animalia. Ini dengan contohnya ada, anak-anak bisa lihat di bagian ini. Yang pertama kita bahas tentang kingdom Monera. Monera itu bersifat prokariotik atau tidak memiliki selaput inti dan uniseluler atau bersel satu. Dibedakan menjadi 2 atau contoh dari Monera ini adalah bakteri dan ganggang hijau biru atau Cyanophyta. Ini contoh Cyanophyta, anak-anak bisa lihat di gambar ini, di slide ini. Ini bakteri ya anak-anak. Bakteri ini tubuhnya bersel satu, bersifat autotrof atau juga heterotrof, tidak berklorofil, tetapi ada beberapa jenis yang berklorofil. Berkembang biak dengan cara membelah diri. Nah, di sini bakteri ini ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Contoh bakteri yang menguntungkan adalah Lactobacillus bulgaricus, ini dipakai dalam pembuatan yogurt. Dan juga Escherichia coli ada untuk vitamin K di usus, adanya di dalam usus juga untuk membusukkan makanan. Kemudian bakteri yang merugikan, contohnya Clostridium tetani. Ini dapat menyebabkan penyakit tetanus. Kemudian bakteri Bacillus tuberculosis dapat menyebabkan penyakit TBC. Habitatnya di tanah, air, dan udara. Satuan ukurannya dalam mikron. Anak-anak bisa lihat model-model bakteri. Bakteri itu bisa berbentuk kokus, bulat, basil atau batang, dan juga spiral. Di sini ada Diplococcus, Streptococcus pneumoniae. Kemudian Bacillus anthracis, Vibrio cholerae. Yang berikut ganggang hijau biru atau Cyanophyta. Cirinya bersifat uniseluler atau multiseluler, memiliki pignon, phycocyanin, dan klorofil. Berkembang biak dengan cara membelah diri. Habitatnya di tanah, batu, air tawar, dan laut. Manfaatnya untuk ganggang hijau biru jenis Anabaena asole, apinata, itu untuk fiksasi nitrogen atau N2. Kemudian spirulina untuk suplemen protein. Kerugian dari ganggang hijau biru ini dapat merapuhkan batu. Ini gambar spirulina. Yang berikut kingdom Protista. Kingdom Protista memiliki ciri eukariotik atau inti selnya memiliki selaput inti. Jadi tadi Monera masih prokariotik, kalau Protista sudah eukariotik. Kemudian ciri yang berikut itu uniseluler atau multiseluler. Jadi dia bisa satu sel, bisa juga banyak sel. Autotrof atau heterotrof. Bisa membuat makanan sendiri, tetapi ada juga yang tidak bisa membuat makanan sendiri dan bergerak aktif. Ini contoh, ada Paramecium, ada Euglena, ada Chlorella, ada Amoeba. Anak-anak bisa lihat di gambar. Ini Protista yang mirip seperti hewan. Ini ada Protozoa. Itu cirinya heterotrof, bergerak aktif, uniseluler. Contohnya Protozoa. Itu Plasmodium malariae yang bisa menyebabkan penyakit malaria. Kemudian ada Amoeba, ada juga Paramecium.
Sedangkan protista seperti tumbuhan, contohnya euglena. Itu bersifat autotrof, uniseluler atau multiseluler, mengandung banyak tipe pigmen. Contohnya euglena, itu hidup di air tawar dan mempunyai flagela. Jadi alat geraknya adalah flagela. Anak-anak bisa lihat di sebelah di slide ini, atau bisa juga disebut dengan ada juga yang namanya grain alga atau ulva. Ini contoh protista yang mirip seperti tumbuhan. Protista seperti jamur, anak-anak bisa lihat di gambar ini, bersifat eukariotik, heterotrof, mempunyai dinding sel dan bereproduksi dengan spora. Yang berikut kingdom jamur atau fungi. Anak-anak bisa lihat di gambar yang ada di slide ini, bersifat eukariotik, kemudian memiliki dinding sel, tidak berklorofil atau heterotrof, berkembang biak dengan spora, uniseluler atau multiseluler, dan juga jamur multiseluler ini akan membentuk hifa atau miselium. Contohnya Rhizopus stoloniferus, Rhizopus stoloniferus untuk membuat tempe, Aspergillus wenti untuk membuat kecap, Saccharomyces cerevisiae untuk membuat roti, Porphyriella fulvacea, jamur merah. Nah, jamur ini juga ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan contohnya Porphyriella fulvaceae, Auricularia polytricha. Ini mengandung protein tinggi dan dapat dimakan. Kemudian Rhizopus stoloniferus ini untuk membuat tempe, Saccharomyces cerevisiae untuk membuat anggur, Aspergillus priscae untuk membuat tape. Organisme multiseluler memiliki klorofil, eukariotik dan dapat melakukan fotosintesis. Ini kingdom Plantae, anak-anak. Jadi kita sudah masuk di kingdom Plantae. Sekarang kingdom Animalia. Cirinya hidup di air, darat, dan udara. Memiliki alat gerak atau dapat berpindah tempat. Eukariotik, sudah memiliki membran inti, dan multiseluler, punya sel yang banyak, lebih dari satu. Oke, anak-anak. Terima kasih sampai di sini, dan nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut. Kita akan membahas khusus tentang kingdom Plantae. Selamat pagi, salam sehat, sukses selalu.